Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami pagi hari ini datang kembali kepadamu Tuhan. Minggu yang pertama ini Tuhan Yesus, kami di menjelang akhir tahun 2021 ini Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Engkau tetap ya Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan ya Tuhan yang kami boleh nikmati itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang sudah berlaku setia di dalam hidup ini Tuhan. Celaka kami jika kami tidak berbuat yang setia, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Celaka kami kalau kami tidak mengasihi Engkau, karena pada hakikatnya Tuhan, Engkau menaruhkan kasih itu ya Tuhan. Kasih yang sempurna itu Engkau telah alirkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sehingga sampai akhirnya Tuhan, Engkau tetap mendapati kehidupan kami ini setia di dalam pengiringan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami, memulihkan keadaan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan daripada Allah itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk yang mendengarkan di streaming ini, demikian juga yang di tempat ini Tuhan, mau biar kekuatan daripada Allah sendiri, Roh Kudus yaitu Allah pribadi Allah sendiri ada di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Lalu firman ini, firman yang diilhamkan ini oleh Allah sendiri, sehingga mampu mereka ya Tuhan menerimanya dan mengerti dan sanggup mengerjakannya, mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan langsung buka kitab kita di dalam Yakobus pasal yang ke-1. Kemarin kita dari pasal 2, kita kembali ke yang awal. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita akan konsentrasi di ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat 2, silakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang diberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jika Tuhan, kita fokus dulu di bagian yang pertama ini, yaitu Yakobus, surat Yakobus yang pertama. Saudara, hari-hari ini kita masih di level PPKM 2 ya. Ada yang sudah mau menerapkan PPKM level 1 ya. Kalau terakhir kemarin kita kasus COVID itu sekitar 586, sudah mulai melandai terus dan ini PPKM 2 sampai dengan tanggal 15 November nanti ya saudara. Kita tetap berdoa, tetap kita bersyukur sama Tuhan atas situasi kondisi seperti ini. Ya pun pemerintah dengan segala hikmatnya, pengetahuannya dan pengalamannya terus membawa masyarakat Indonesia khususnya dan belahan bumi yang lain juga mereka berupaya menangani pandemi ini. Kita sudah bersemi dengan pandemi ini, tapi biarlah kondisi yang baik ini terus kita maknai bahwa situasi apapun itu, kalaupun masih PPKM level 2, kita tetap berharap kepada Tuhan sesuatu yang terbaik. Engkau adalah sandaranku, Engkau adalah satu-satunya yang menjadi harapan ini.
kondisi ini pun kita syukuri ya, kita menikmati pelonggaran-pelonggaran dan kita bisa bersosialisasi. Kalaupun sudah ada yang beribadah secara onsite, demikian juga mereka ada yang live. Puji nama Tuhan. Nah, di dunia belahan yang sana juga ada sekitar kurang lebih 811 miliar orang itu mengalami gangguan atau orang ini mengalami kelaparan. Dan bahkan dari WHO itu menyatakan bahwa ada orang yang di dunia sana yang kaya raya, jadi kekayaannya itu hanya dipakai sekitar 2%, itu bisa membantu orang sejumlah 42 miliar orang yang secara literally akan menderita kematian akibat dari kelaparan kalau tidak ditolong. Sementara kita hari-hari ini di sini kita juga tidak sampai mengalami seperti itu ya saudara. Sudah lockdown, sudah pandemi, kemudian di sini belum mikirin pandemi, mereka berjuang survive untuk bisa hidup. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kekurangan makanan. Kita hari ini juga saudara dan saya mungkin hari ini di sini tidak sampai seperti saudara-saudara kita di Afghanistan ya, sekitar 25 juta lebih, mereka juga mengalami bahaya kelaparan ini menuju kepada kematian. Kemudian di Ethiopia ya, ada sekitar 5 juta orang yang mengalami sudah parah saudara. Nah, situasi-situasi ini atau kondisi-kondisi ini, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, bagaimana responnya, sikapnya kita hari ini ya? Seperti pembacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 1:18 ini saya beri judul sukacita dalam iman. Jadi ada sukacita di dalam iman ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bahwa apa iman itu, dan iman itu beriman kepada siapa, ditujukan kepada siapa ya. Dinyatakan bahwa dinyatakan kepada Allah Tritunggal. Karena kenapa menyatakan itu? Karena di dalam firman Tuhan menyatakan itu sendiri. Allah pribadinya itu menyatakan dirinya sendiri ya. Di situ ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Roh Kudus. Kemudian kalau kita mengutip dalam Matius pasal 28 ayat 19, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal berkarya dalam kehidupan manusia sampai masa depan nanti, sampai akhir zaman nanti. Allah adalah pribadi yang sentral. Seperti pujian tadi, Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan kehidupan manusia itu. Ya, saudara, penyataan Allah Tritunggal itu oleh para rasul setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul ini tetap memberitakan bahwa ada Allah yang disembahi, bahwa Allah yang diyakini, yang diimani itu adalah Allah Tritunggal ya. Rasul Paulus menyatakannya, Rasul Petrus juga menyatakannya, Rasul Yohanes sebagai rasul yang terakhir juga. Ini ada rasul juga yang menyebut dirinya hamba Allah ya. Tadi di dalam Yakobus ini menulis kitabnya awal-awal ya, sekitar tahun 50-an juga. Dia sudah menuliskan bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Pribadi yang satu ini, Allah yang satu inilah yang menjadi tujuan dari iman kita. Kenapa kita beriman kepada Allah Tritunggal? Karena setan pun percaya kalau cuman kita ngomong ada satu Allah saja, berarti bukan Allahnya itu ada tiga. Bukan saudara, Allahnya tetap satu, tapi di dalam kepribadiannya itu dia ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi ya Anak, ada pribadi Roh Kudus. Karena mereka menyatakan dirinya, bukan oleh manusia dinyatakan sebagai Allah, tetapi menyatakan dirinya sendiri. Ya, saudara,
Kenapa kita harus punya iman seperti itu? Kalau tidak, kita ini adalah seperti iman yang mati. Kita kemarin belajar, kita sebagai orang beriman, kita sudah beriman, iman kita ada perbuatannya, ada perbuatan-perbuatan iman. Kita kemarin sudah belajar tentang perbuatan-perbuatan iman. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita orang yang sudah beriman itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan iman, dalam menghidupi kehidupan kita di dunia ini, seperti saudara-saudara kita di Afghanistan, kemudian di Ethiopia, mereka juga mereka hidup, saudara, tetapi mereka mengalami kelaparan juga. Nah, demikian juga orang-orang atau jemaat daripada Rasul Yakobus ini, ya, atau disebut sebagai Panatua Yakobus ini, dari saudara Yesus ini menyampaikan salam dari Yakobus. Dia menyebutkan hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ya, orang-orang diaspora, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di luar lingkungan Yerusalem, mereka yang terpencar-pencar oleh karena aniaya. Mereka ada yang mengalami satu penderitaan, mereka juga mengalami satu kemiskinan. Ada jemaat yang miskin yang dinyatakan bahwa tidak memiliki kemampuan keuangan, mereka mendapat aniaya dari luar sana. Ya, kalau kita belajar di Kisah Para Rasul, mulai murid-murid ada penganiayaan, mereka tersebar, ya, tersebar ke daerah-daerah, bahkan sampai ke daerah Makedonia. Nah, inilah gambaran dari Yakobus menyatakan suratnya atau kepada orang-orang yang ada di 12 suku di perantauan. 12 suku perantauan ini juga disebutkan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ya, demikian juga disebutkan di ayat 2, kemudian dinyatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Judul saya tadi adalah sukacita dalam iman. Tapi di ayat kedua ini dinyatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, dalam bahasa aslinya dinyatakan bahwa semua yang sukacita ini, semua kesukacitaan ini, ya, kita harus mengakuinya sebagai suatu sukacita apabila kita ada di dalam berbagai ujian-ujian atau dikatakan dalam bahasa Indonesia pencobaan ini, ya. Sebab kamu tahu, dikatakan oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi ini, orang-orang Kristen Yahudi ini atau orang-orang Kristen pada saat waktu itu, dinyatakan bahwa ujian, dari kata pencobaan dan ujian ini memakai sama, ya, dari kata perisau, yaitu sebagai trial atau temptation, an experience. Jadi eksperimen. Jadi adalah satu ujian. Bahwa kamu tahu, dinyatakan bahwa pencobaan ini jangan sampai salah, saudara, dicoba-coba, bukan, ya. Tetapi sebab kamu tahu bahwa ujian ini, ya, kesukaran-kesukaran ini, hal yang dihadapi ini terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jelas ayat ini tidak bisa cuma dipotong anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mana ada, saudara, orang-orang yang di dalam kondisi kelaparan, kondisi yang susah kemudian bahagia? Tidak mungkin. Dan orang Kristen beriman pun kalau mengalami kesusahan terus bahagia? Tidak. Dan apakah penderitaan atau pencobaan atau ujian ini Tuhan yang berikan? Kemudian mereka berkata karena datangnya dari Allah? Tentu tidak. Dinyatakan bahwa jika kita mengalami, ya, dalam berbagai-bagai ujian ini, pencobaan kehidupan kita ini, kita tetap harus bersukacita. Itu maksudnya, bukan bahagia karena menderita. Beda lagi, saudara, ya. Berbahagia karena menderita. Tetapi ini adanya satu ujian, adanya satu kondisi, kita didorong oleh Yakobus ini, saudara-saudara yang ada di perantauan, didorong oleh Yakobus, oleh firman Allah yang disampaikan ini, untuk tetap menghargai semuanya itu sebagai
bersukacita. Memperhatikan, kata yang dipakai itu adalah perirasmos, itu consider, memperhatikan bahwa situasi-situasi yang terjadi di kehidupan kita ini, kita perhatikan bahwa ini adalah satu sukacita. Kenapa? Karena disebutkan sebab kamu tahu bahwa peristiwa-peristiwa itu terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Kalau kemarin iman yang kita miliki itu ada perbuatan-perbuatannya, sekarang bahwa di dalam kehidupan kita ini ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entahkah itu dalam kondisi baik, entah kondisi tertekan, kondisi dalam keadaan yang seperti saudara kita di Afghanistan, di Ethiopia, tidak tahu. Saudara sendiri yang tahu. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa itu kita tetap bersukacita dalam setiap kondisi yang kita alami. Itu yang dimaksudkan, anggaplah suatu kebahagiaan, bukan menderita, ya sudah saya bahagia. Bukan, saudara. Kalau saudara diberikan hari ini mengalami satu peristiwa yang membuat kita menderita, yang kita mengalami satu kesesakan, itu kita tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita. Karena itu akan terus membuat iman kita menghasilkan ketekunan, dan iman kita ini akan menghasilkan ketekunan, ya. Saudara, kenapa sekarang pertanyaan, kenapa harus bersukacita dalam berbagai ujian atau pencobaan itu? Itu kan bertanyanya, ya saudara. Kalau tadi bukan karena penderitaan kita bersukacita, tetapi kita didorong untuk bersukacita di dalam setiap keadaan. Nah, kenapa kita bersukacita dalam setiap keadaan? Di ayat 12 dikatakan berbahagialah, dikatakan pakai makarios, berbahagialah, seperti Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia di dalam kitab Matius. Orang yang bertahan dalam ujian, ya, peirasmos itu dalam ujian, atau disebutkan percobaan dalam bahasa Indonesia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, tadi menghasilkan ketekunan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi yang menjanjikan saudara Allah, yang menjanjikan apa? Menerima mahkota kehidupan kepada setiap barang siapa yang mengasihi Allah. Jadi kenapa kita harus bersukacita di dalam ujian-ujian atau percobaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu bahwa semuanya itu akan ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Sebab apabila ia sudah tahan uji, iman kita ini terus dimurnikan, disempurnakan sampai kesempurnaannya, dan akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, jadi Yesus sendiri, Allah sendiri menjanjikan mahkota kehidupan. Makanya bukan senang atau bahagia karena posisinya menderita, tapi kita tahu bahwa penderitaan-penderitaan ini kita dijanjikan satu mahkota kehidupan. Ya, ada mahkota kehidupan yang kita tetap miliki. Kondisi apapun jemaat, ya, Yakobus itu ada yang menderita kemiskinan, menderita aniaya. Hari ini pun kehidupan saudara dan saya bagaimana? Apakah kita tertekan dengan kondisi situasi ekonomi saat ini? Atau kita sampai mengalami kelaparan kah? Atau kita sampai depresi kah? Nah, intinya kita harus tahu, pegang janji Allah seperti pujian tadi. Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Engkau satu-satunya yang menjadi kepercayaan kami, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia itu, Dia memberikan mahkota kehidupan. Jadi, ingat saudara, kenapa kita bersukacita? Bukan karena pencobaan atau ujian-ujian, penderitaan-penderitaan ini yang kita alami ini kita membuat sukacita, tetapi kita harus tetap bersukacita sekalipun mengalami peristiwa-peristiwa itu, ya. Saudara, kenapa kita juga harus bersukacita dalam berbagai ujian atau pencobaan ini, peristiwa-peristiwa yang kita alami ini? Yang tadi, kalau yang pertama kita akan menerima mahkota kehidupan. Nah, saudara, ayat 13 dikatakan,
apabila seorang ini diuji, dicobai dikatakan di situ ya, janganlah ia berkata pencobaan atau ujian ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kenapa kita bersuka cita? Karena itu bukan dari Allah. Penderitaan-penderitaan itu bukan datangnya dari Allah. Tetapi dinyatakan di ayat 14, dari tiap-tiap orang dicobai atau diuji oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahnya, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi yang pertama, kita akan menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan semuanya itu bukan dari Allah. Jangan sampai kita bilang, oh Tuhan kau tidak berkarya apa, engkau tidak bertindak ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, ketika aku mengalami sakit, ketika aku mengalami penderitaan dan ujian tekanan ini semua dari engkau Tuhan, makanya aku bersuka cita. Oh tidak, firman Tuhan mengatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yang jahat hal itu untuk meruntuhkan manusia, tidak memerintahkan seperti itu. Tapi ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia memakai peristiwa-peristiwa yang ada itu, tetap dia memelihara. Makanya janji yang pertama tadi adalah memberi mahkota kehidupan. Jadi bukan dari Allah. Jangan sampai kita salah, orang yang beriman, kita beriman kepada Allah, tapi waktu mengalami satu ujian-ujian atau percobaan ini, ya, kesulitan-kesulitan hidup ini, terus kemudian kita menyalahkan Allah. Nah, itulah karena mengapa kita bersuka cita, karena bukan dari Allah, ya. Itu. Di ayat 16 katakan, saudara-saudara yang kukasihi, yang ketiga dikatakan, janganlah sesat. Karena apa? Setiap pemberian yang baik, ingat saudara, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, dikatakan di ayat 16 dan 17, saudara-saudara jangan sampai sesat, bahwa penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang atau situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu bisa membuat kita bertahan terus di dalam imannya, tahan uji, sehingga kita menerima ada janji mahkota kemuliaan. Dan itu peristiwa-peristiwa itu bukan dari Allah, ya. Karena apa? Sekarang yang ketiga, kenapa kita bersuka cita dalam ujian dan pencobaan itu? Karena Allah ini memberikan yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Apa yang saya bilang? Jangan sampai salah bahwa penyakit penderitaan itu dikasih oleh Allah dan itu adalah pemberian yang baik. Tentu tidak begitu. Firman Tuhan ya, jangan sesat. Kalau itu memang benar pemberian Allah, di ayat ini juga tidak akan dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Yakobus menyatakan jangan sampai kita salah, sampai kita tersesat, pemikiran kita salah, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini Allah yang memberikan, sehingga kita mengalami kesulitan atau penderitaan itu. Firman Tuhan katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, karena rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Karena dia datang ke bumi ini bukan untuk menghukum dan membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan suatu penderitaan kepada kita, orang-orang yang sudah ditebusnya. Tapi jika kita mengalami hal itu, kita tetap bersuka cita. Karena apa? Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita ini. Jadi yang pertama, kenapa kita bersuka cita? Karena kita memiliki janji daripada Tuhan, yaitu anugerahnya. Ya, sukacita di dalam iman ini, ayat 5 dikatakan, tetapi apabila kalau kita mengalami sesuatu ini kita bingung, tidak tahu ini yang benar yang mana atau harus bagaimana, ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman. Jadi kalau saudara bingung,
dan saudara bingung menyatakan atau mengerti kehidupan situasi yang terjadi dalam kehidupan ini, kita ingat itu bukan dari Allah. Itu akan membawa ketekunan di dalam kehidupan kita. Kita tetap bersuka cita. Kalau sampai kita mengalami kebingungan, ayat 5 mengatakan meminta hikmat. Pasti dikasih. Hendaklah ia memintanya dalam inian, ya, jangan sampai bimbang. Kalau kita bingung terhadap kehidupan kita saat ini, yang terjadi situasi yang sulit pun, penderitaan pun ini, kita tetap punya iman dan bersuka cita. Kalau kita nggak ngerti, kita minta kepada Allah. Memintakannya kepada Allah, itu jalan keluarnya, saudara. Ya, jangan sampai kita punya hikmat yang salah atau pengertian yang salah. Jadi sekarang itu lagi viral, ada salam dari Binjai. Ya, mereka pukul-pukul pohon pisang sampai ambruk, dan akibatnya ditiru oleh anak-anak, ya, ditiru. Perbuatan ini viral di TikTok, kemudian ditiru. Ya, inilah yang tidak berhikmat, sehingga merusak barang orang lain, merusak tanaman orang lain. Nah, kita juga harus punya hikmat sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah percaya itu. Kita sudah dikasih tahu hikmatnya, jadi bagaimana? Minta kepada Allah. Ya, hai saudara-saudara kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah apa saudara? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang apa saudara? Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kalau saudara pusing, ya, saudara tidak mengerti, mintalah hikmat kepada Allah supaya diberikan pengertian. Melalui apa saudara? Kenapa kita tetap bersuka cita di dalam iman? Karena ada firman Allah yang tertanam di dalam hati. Bagi saudara-saudara yang belum punya firman Allah dalam hatinya, percaya hari ini dalam firman itu, yaitu Yesus Kristus itu, ada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu akan tertanam di dalam hatimu. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka firman yang tertanam di dalam hati kita itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Inilah yang didorong oleh Yakobus kepada saudara-saudara. Kalau mereka mengalami kesulitan, kemiskinan, penderitaan, aniaya, itu bukan datangnya daripada Allah, tapi Allah bisa mereka-rekakan yang kondisi kehidupan, penderitaan-penderitaan itu, kemiskinan itu, aniaya itu, untuk terus kita punya iman yang tahan uji. Karena kita akan memiliki mahkota kehidupan. Ya, kita mengalami kesulitan, kebimbangan, kita menjadi ragu, kita minta hikmat kepada Tuhan. Lalu apa? Kita sudah punya firman yang sudah tertanam di dalam hati kita. Bagi saudara-saudara yang belum, hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah ada firman yang tertanam di dalam hati, dimeteraikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam segala kehidupan kami, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami memaknai bahwa itulah ya Tuhan yang membuat kami sukacita, bukan karena penderitaan itu, bukan karena aniaya itu Tuhan, tapi karena Engkau memberikan mahkota kehidupan. Situasi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan, kami percaya bukan dari Allah, tetapi Allah bisa memakai ini untuk terus kami bertahan di dalam kami. Kami masih ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita menjadi karena setiap perbuatan yang baik, setiap apa itu yang anugerah yang sempurna itu datangnya daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memintanya supaya kami mengerti hikmat dan marifat kami, boleh kami mintakan kepadamu, sehingga firman Allah yang tertanam di dalam kehidupan kami ini membuat menyelamatkan kehidupan kami sampai dalam nama Tuhan Yesus.